Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour seri kedua sudah selesai, dimenangkan oleh Fabiano Caruana lewat playoff. Dan Grand Chess Tour akan melanjutkan seri berikutnya kawan, seri ketiga beberapa hari lagi di kota Zagreb, Kroasia dengan permainan Rapid dan Blitz. Dan di situ nanti ada Magnus Carlsen yang bermain juga sebagai wildcard. Nah, sambil menunggu aksi Magnus Carlsen beberapa hari lagi di Grand Chess Tour itu kawan, saya akan berikan sedikit info mengenai turnamen lokal ataupun turnamen internasional yang berlangsung di Tangerang. Kalau turnamen lokalnya ada Super Chess National Tournament yang berlangsung di kota Bandung kemarin kawan dengan permainan Rapid. Turnamen Rapid 10 menit increment 2 detik dengan sistem Swiss 9 babak yang memperebutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah untuk juara 1. Juara 2 10 juta. Cukup besar kawan hadiahnya, sekelas untuk turnamen yang ada di Indonesia. Dan admin harapkan juga nanti banyak turnamen-turnamen seperti ini di daerah-daerah kalian. Ya mungkin saja pemerintah daerah berinisiatif untuk mengorganisir turnamen-turnamen lokal. Walaupun hadiahnya tidak besar, tapi kalau sering ada turnamen, ini akan menggairahkan pecatur-pecatur lokal. Amin ya rabbal alamin. Dan turnamen ini kawan kemarin dimenangkan oleh Grandmaster Nofrendra Priasmoro kawan, memetik 8,5 poin, hampir sempurna, 8 kali menang, 1 kali remis. Sedangkan Grandmaster kita lainnya yaitu Grandmaster Sustanto Megranto finish di posisi ke-12, 2 kali kalah, 7 kali menang kawan, 7 poin. Selamat buat Grandmaster Nofrendra Priasmoro kembali memetik kemenangan kawan. Beberapa hari yang lalu juga Nofrendra memenangkan turnamen di kota Bandung atau di Kabupaten Badung, Bali kawan. Kali ini memenangkan event turnamen Rapid di kota Bandung. Sekali lagi, selamat buat Nofrendra Priasmoro. Nah, info turnamen internasional yang berlangsung di Tangerang ini kawan, sudah masuk ke permainan standar. Beberapa hari yang lalu kemarin juga kita ulas permainannya Editso, Samantha Editso dalam permainan Rapidnya kawan. Sekarang turnamen ini sudah masuk ke permainan standar dan sudah memainkan game atau babak keempat. Sampai babak keempat untuk kelas opennya ada pecatur asal Mongolia berada di posisi teratas, diikuti oleh FIDE Master Indonesia kita Nayaka Budi Dharma, dan juga ada International Master Adiata Bagus Arfan mengikutinya di posisi ketiga. Nah, game yang akan kita ulas dari turnamen ini kawan, terutama dari pecatur cilik kita yang sekarang sudah tidak cilik lagi kawan, Satria Duta Cahaya. Satria Duta Cahaya yang sekarang sudah berusia sekitar 16 tahun, kelahiran 2008, asal Semarang, yang mulai kita kenal atau mulai orbit atau mulai booming kawan saat ada tragedi Dewa Kipas 3 tahun yang lalu. Saat itu Gotham Chess sempat mereview permainannya saat kalah oleh Satria Duta ini yang membuat nama Satria Duta mulai dikenal oleh publik Indonesia kawan. Nah, permainan Satria Duta yang akan kita ulas ini dalam permainan standar pada babak ketiga. Karena babak keempat Satria Duta ini bertemu dengan FIDE Master Nayaka Budi Dharma dan Satria Duta kalah kawan. 3 kali menang di game pertama dan sampai 3 game yang dia mainkan dia mempunyai performa ratingnya ya sedikit di bawah performanya sendiri kawan, hanya 1977, tapi mendapatkan tambahan elo sebesar 20 poin sampai 4 game ini. Lumayan buat menambah elo rating dan segera atau mengejar norma International Mastersnya. Kita doakan saja untuk mendapatkan norma International Masternya di mungkin juga mendapatkan norma International Master di turnamen ini kawan. Kita doakan saja bagi Satria Duta. Ya, salah satu pecatur muda yang diharapkan bisa melanjutkan prestasi dari Nofrendra Priasmoro untuk mendapatkan gelar Grandmaster. Dan langsung saja kita ke papan analisis dari permainan Satria Duta di babak ketiga. Mungkin kalian penasaran juga untuk kategori putrinya kawan. Pecatur-pecatur putri kita juga berada di posisi teratas. Ada 2 nama, FIDE Master Cecilia Natali dan Women International Master Laisa Latifa untuk kategori putrinya. Oke, ke papan permainannya dari Satria Duta kawan saat menghadapi pecatur asal Thailand kawan yang elo ratingnya di atas dari Satria Duta kawan, yang beda 200 beberapa poin itu kawan. Sangat tinggi posisi elo dari International Master asal Thailand ini. Tapi kita lihat permainan ciamik dari Satria Duta.
Satria Duta pion E4, ada pion C5 sislah defense. Seperti biasa, kita akan lanjutkan beberapa langkah di tahap pembukaan sniper cepat dalam permainan sislah Najdov, kawan. Sislah Najdov dimainkan oleh hitam. Satria Duta memilih jalur utama, gajahnya keluar ke petak G5. Pion E6 diikuti pion F4. Kuda B berkembang ke petak D7. Pilihan kedua saat menghadapi gajah G4 di sislah Najdov. Pilihan utamanya adalah menantang permainan variasi pion racun, menteri B6, kawan. Nah, biasanya di sini putih menawarkan pion racunnya. Menteri D2, menteri caplok pion racun B2, benteng B1 menteri A3, dan putih akan melanjutkan dorong pion pusatnya. Dibalas dengan pion H6, gajah mundur ke H4, pion D pukul pion E5, dibalas dengan pion ambil balik ancam kuda, hitam juga membalas ancaman pada gajah dengan pion G5, pion ambil kuda, pion ambil gajah. Di jalur permainan pion racun pada umumnya seperti itu. Tentu beberapa langkah sebelumnya para pemain mempunyai banyak opsi untuk memilih langkah-langkah yang lain. Tapi jalur utama yang paling banyak diambil seperti ini dalam variasi pion racun di pilihan utama setelah pion F4 ini. Kuda B ke D7 pilihan kedua, kawan, dipilih oleh hitam. Satria Duta menteri F3 jelas. Menteri C7, rokade panjang. Pion B5, berikan tempat bagi gajah, kawan, untuk menekan pion dan juga untuk menekan kuda. Di sini kosong benteng siap di lajur C. Gajah D3 segera berkembang, atau opsi yang lain pada posisi ini kuda langsung bisa bergerak ke D5, kawan, melakukan aksi pengorbanan diri, dan jika diterima gajah E7. Tapi di sini tadi Satria Duta memilih pengembangan perwira. Gajah D3, gajah B7, ya serang pion 3 kali, kawan, di sini, dan persiapan mungkin pion B4, benteng, gajah E7. Memilih dengan langkah benteng HE1 di sini Satria Duta, gajah E7 terlebih dahulu, persiapan rokade juga. Dan di sini, kawan, kalau Stockfish menyarankan menteri G3, rokade panjang, atau menteri H3, Satria Duta memilih menteri G3. Masih di teori pembukaan Najdov variasi gajah G5 tadi. Nah, Stockfish menyarankan rokade panjang, kawan, di sini. Pion B4 juga bagus, pion H6 juga bagus. Memilih dengan pion B4. Kuda mundur ke petak B1, pilihan dari Satria Duta. Beberapa game yang ada, kawan, banyak memainkan kuda ini ke pusat. Ini juga langkah terkuat menurut engine dengan korban kuda. Diterima, ambil balik, dan persiapan kuda juga coba rebut gajah. Kalau rokade pendek ataupun panjang, gajah tidak ada yang mengawal, bisa direbut oleh putih. Kebanyakan raja ke D8, nah kuda ke C6 sikat, dan ambil balik kuda C5. Yang ditakutkan kalau diambil oleh menteri, ada gajah yang menusuk menteri bersama benteng, kawan. Tentu gajah akan sikat kuda terlebih dahulu, tapi kebanyakan kuda ke petak C5. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak H4. Kembali lagi ke permainan aslinya. Saat ada serangan pion B4, langkah yang cukup normal bagi kita, kawan. Tidak mau resiko dengan kuda D5. Mungkin Satria Duta sudah mempertimbangkan dan mungkin sudah kenal jalur seperti ini. Tapi dia mungkin tidak yakin dengan langkah-langkah berikutnya, kawan. Jadi dia memilih kuda ke B1. Pion H6, gajah H4. Ada pion G5, langkah kesalahan dari hitam. Kuda ke C5, tekan pion ini 3 kali bersama kuda, bersama gajah, atau ancam gajah terang. Yang terkuat, mungkin putih akan mendahului pertukaran di sini nanti ke depannya. Dan kuda B3. Tapi setelah gajah B4 tadi, maksud saya gajah H4 tadi, kawan, di sini hitam memilih dengan dorong pion G5-nya. Pion F pukul pion G5, benteng G8 bagus langkah ini juga, atau langsung, kawan, ambil pion tadi. Pion G6, langkah balasan yang bagus ciamik dari Satria Duta. Berikan saja di petak G6, ambil oleh benteng. Normal langkah ini, kawan, ancam menteri sekarang, balasan dari Satria Duta juga tidak kalah ciamik. Kuda caplok pion E6. Kalau pion ambil kuda, tentu benteng jatuh, hitam cepat kalah. Kalau di sini kuda ini dibiarkan saja, posisinya mengancam menteri, kawan. Garbuan juga pada raja nanti. Kalau benteng ambil menteri, ya ancamannya seperti itu. Menteri A5 dari hitam, kawan, dan perwira putih masih mendapatkan 2 serangan sekaligus di sini.
Satria Duta memilih menterinya ke petak H3. Langkah bagus, tetap korbankan kuda. Memang sulit untuk mempertahankan kuda karena ya dua perwiranya kena serangan dua sekaligus kawan. Menteri H3 tidak berani ambil kuda. Kuda E5. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya di sini kawan. Mendapatkan ganti nanti juga. Jadi memilih kuda. Maaf salah klik kawan. Jadi tadi di sini kuda hitam lompat ke petak E5 terlebih dahulu, tidak berani ambil kuda di sini. Dan Satria Duta memilih petak D4, kuda D4. Yang terkuat kuda ke F4 menurut engine. Benteng mundur ataupun bergerak ke petak G4. Tapi memilih ke petak D4 ada gajah C8. Mungkin inilah maksud dari Satria Duta untuk blokade ancaman terhadap menterinya. Kuda F5. Berikutnya menteri ambil pion A2. Ada menteri E3. Langkah ini cukup standar normal. Dan di sini kawan gajah ambil kuda. Ambil balik. Benteng mundur ke petak G8. Tidak berani ambil pion. Menurut engine ini yang terkuat kawan. Memang terlihat ada tusukan. Ada tusukan pada dua benteng. Benteng akan ambil pionnya ada di petak H2. Kalau gajah ini ambil benteng atau melakukan skak terlebih dahulu. Ya kalau kalian melakukan skak terlebih dahulu kawan di sini. Ya disikat oleh kuda, tapi bahayanya di sini kawan, kuda yang di sini jatuh. Mungkin di sini kalian tertarik ambil benteng langsung, gajah yang di sini jatuh kawan. Oke, kembali ke permainan aslinya. Apakah kalian puyeng pada posisi? Mungkin kedua pemain juga sudah puyeng kawan. Dengan langkah gajah tadi ambil kuda F5, ambil balik, benteng tarik mundur, tidak berani ambil pion G2. Satria Duta melanjutkan dengan langkah menteri ambil pion H6. Langkah ini cukup normal juga walaupun ada tanda X. Stockfish menawarkan pion G3. Dan di sini rokade panjang, langkah kesalahan sehingga hitam berpotensi kehilangan satu perwira. Di sini ada potensi menteri ini kena jebak kawan. Dengan langkah kuda F ke G4. Ancam menteri. Dan kalau kalian tidak berkoneksi dengan gajah, gajah bisa jatuh. Sumpama ke sini ancam benteng, baru rokade panjang bisa dilanjutkan oleh hitam. Benteng ke sini, benteng satunya ke sini nanti menteri bisa terjebak. Gajah ambil gajah E7, benteng H8. Kalian mau kemana? Ke sini, ada ke sini. Tapi menurut engine, putih masih baik-baik saja, masih berpotensi mendominasi permainan. Tapi kalau kita yang main kawan, ini cukup mengkhawatirkan bagi kita kalau tanpa menteri lagi. Kembali ke permainan aslinya, setelah menteri ambil pion H6 ini, rokade panjang. Dan ini memberikan kesempatan putih untuk memenangkan satu perwira. Tapi sayangnya Satria Duta melewatkan itu. Di posisi ini Satria Duta mempunyai kontrol waktu sekitar 7 menit kalau tidak salah kawan. Dan dia berpikir kurang lebih 2 atau 3 menit. Dia melangkah pion G3 ini. Apa ya langkah utamanya bagi putih untuk memenangkan satu perwira? Sikat kuda ini dengan benteng kawan. Agar tidak ada koneksi nanti dua kuda ini di petak G4. Ambil balik baru gajah ambil kuda. Ambil. Kalian menang satu perwira. Hitam bermain dengan sepasang benteng. Dan tidak ada ancam lagi benteng-benteng di lajur H di lajur G. Karena gajah putih juga mengawasi petak gelap ini. Ataupun jika ada ancaman di sini kawan yang bisa juga rebut gajah ini ke depan, menteri akan bergerak ke petak E3. Sikat di sini, kalian bisa melanjutkan menteri ke petak C5 skak. Raja ke sini diikuti pergerakan gajah B5 malah mempercepat ancaman skak mat kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya dalam kontrol waktu yang terbilang pendek juga. Di sini tadi setelah rokade panjang kawan tidak menemukan langkah pengorbanan. Memilih langkah normal dengan pion G3. Keunggulan putih hilang seketika. Kuda F G4. Menteri mundur ke F4. Berikutnya gajah pukul. Ambil balik oleh pion G. Diikuti kuda caplok gajah satunya. Ambil balik oleh benteng. Kuda ke E5 ancam benteng lagi. Benteng G3 menantang pertukaran. Harapannya pionnya kembali pulih strukturnya. Blunder kawan hitam dengan kuda C4. Dengan kontrol waktu yang ada sama-sama 3 menit di posisi ini kawan. Beda beberapa detik saja. Kuda C4 blunder.
Langkah terkuatnya bisa bermain dengan pion A5 atau menantang pertukaran menteri dalam posisi seimbang kawan di posisi ini. Tapi blunder ke petak C4, idenya ya simple. Dan langkah kemenangan dari Satria Duta sekaligus bertahan dengan benteng B3. Pertahankan pion dan menyerang pion di sini. Putus koneksi menteri kuda, bisa diambil kuda ini, kuda terancam kawan. Di sini kawan, kalau ada pion D5 untuk pertahankan posisi kuda, ambil pion yang di sini. Dan cukup berbahaya. Coba koneksinya kawan. Ke sini maksud saya, ke petak B8. Kuda A5, pilihan dari hitam. Benteng ambil pion. Ada benteng E8 menantang pertukaran, ditolak benteng D1. Benteng E2, menteri F3 serang benteng, dan persiapan meluncur kawan serangan berikutnya. Nah, di sini raja bergeser ke C7, lepaskan benteng yang terkuat menurut engine, tapi dengan benteng E5 ini ancaman skakmat tak terhentikan. Meluncur menteri ke petak A8 skak dari Satria Duta. Raja bergerak ke D7. Diikuti benteng meluncur ambil pion D6, lanjut Satria Duta. Kalau tidak diambil benteng di belakang jatuh, raja ambil, menteri ambil benteng D8 skak. Berikutnya ancaman skakmat tak terhentikan kawan. Dan memaksa skakmat di petak D2 atau terjepit di petak C4, kuda D2 skakmat. Hitam kena skakmat oleh Satria Duta di langkah ke-38. Langkah ciamik, kombinasi yang ciamik memanfaatkan langkah kesalahan blunder kuda tadi, lompat ke petak C4. Langkah bertahan sekaligus counter attack dari putih dengan benteng B3-nya. Kolaps seketika kawan hitam. Dan itulah permainan Satria Duta di babak ketiga untuk permainan standar. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Dan sekedar info kawan, admin melanjutkan seri video short untuk prinsip dasar catur, baru di prinsip ke-8 kalau tidak salah. Dan video ini saya lanjutkan di short YouTube ataupun di Reel FB atau di Instagram. Kalian bisa ikuti semua. Nanti linknya ada di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.